hujan gede kan, terus dia bilang, kalau hujan gede pulangnya gimana? Nunggu hujan reda Pak. Reda. Terus kata dia, aduh aku kapok deh. Walaupun Bapak kapok, saya bilang, Bapak nggak bisa berhenti. Kenapa? Bapak harus pulang lagi karena nggak bisa tetap di pulau gitu kan. Yang dia ketik pertama yang dia lakukan adalah mengetik di Google, cari tulis pos Indonesia. Wah, itu yang munculnya masalah semua. Biasanya olahraga apa sih Pak? Kalau boleh Itu. tahu nih, lari tadi? Iya, jalan lari dari kenyataan. Oh enggak. Oh jangan. Jadi dari itulah salah satu saya berhasil menipu istri saya. Apa Pak nipunya? Apalagi nih Pak Faisal kedepannya akan menerapkan gaji berdasarkan performance. Jadi bisa jadi antara bawahan sama atasan itu gajinya bisa sama atau bisa lebih tinggi. Halo sahabat pos, jumpa lagi di podcast episode ketiga, podcast cerdas berbicara. Oh ya, kali ini hampir 1 minggu ya kita tidak berjumpa, dan sekarang di episode kali ini akan dipandu dengan saya, yaitu Indah, yang akan membawa acara ini selama beberapa menit ke depan. Nah, di podcast kali ini kita kedatangan satu narasumber yang sangat inspiratif sekali. Siapa dia? Beliau adalah salah satu dari pejabat di Pos Indonesia sendiri, yaitu Bapak Tata Sugiyarta. Halo, selamat siang Pak Tata Sugiyarta. Gimana kabarnya Bapak? Hai Indah. Halo. Baik. Gimana? Gimana? Baik ya Pak ya, sehat Pak? Alhamdulillah. Nah, sahabat pos, Pak Tata ini merupakan apa Pak ya, sekretaris korporat ya Pak ya di pos itu? Jadi kalau bahasa Indonesianya sekretaris perusahaan. Sekretaris perusahaan. Kalau bahasa Inggrisnya? Bahasa Inggrisnya? Corporate secretary. Oh, siap. Jadi agak terbalik ya Pak ya? Iya. Oke Pak Tata, mungkin sahabat pos penasaran nih, pengen kenalan dulu nih, boleh Bapak memperkenalkan diri sebentar? Baik, sahabat pos semua. Saya Tata Sugiyarta, Corporate Secretary PT Pos Indonesia. Jadi kalau di BUMN itu yang ngasuh para direksi itu adalah Corporate Secretary. Oke. Mengatur jadwalnya, kemudian terutama mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan administrasi maupun keprotokolan direksi. Itu yang mengatur adalah Corporate Secretary. Tentu saya nggak sendiri, saya punya tim, dibagi menjadi tim administrasi, tim protokol, bahkan saya punya tim legal sama tim CSR gitu. Berarti banyak timnya ya Pak ya untuk Banyak support banget itu. timnya. Kalau bekerja sendiri kayaknya Berapa? ampun ya, karena direksinya aja ada 7. Nah, saya ngasuhnya kayak menggiring meri gitu. Apa sih meri? Burung. Bukan. Itik ya. Itik ya, itik. Iya. Gimana? Oke. Oh ya, Pak, saya dapat informasi nih kalau Bapak tuh baru-baru ini ternyata mendapatkan satu penghargaan nih Pak ya. Di apa Pak? Top Leader on CSR Commitment 2023 dalam ajang Top CSR Award 2023. Ceritain dong Pak sedikit Pak, itu penghargaan apa sih Pak sebetulnya Pak? Sebetulnya lucu ya. Penghargaan ini itu karena saya baru pegang CSR tuh baru 1 bulan. Oh, oke. Tadinya kan CSR di bagian lain, terus pindah ke saya begitu 1 bulan. Itu judulnya ketimpa rezeki aja. Jadi Rezeki begitu nongkrong, ya? 1 bulan terus ada award, terus saya ikutan awardnya. Caranya kita kayak ujian doktor gitu. Kita ditanyain sama dokter orang-orang pinter, gimana sih CSR di pos gitu. Ya itu kan kayak orang ujian ya, kita ngapalin dulu gitu kan. Udah Padahal baru ngapalin. 1 bulan ya Pak ya? Baru 1 bulan. Nah gitu kan, ya tentu saja prestasinya bukan prestasi saya, itu kan prestasi teman-teman di bagian CSR. Tapi saya yang ceritain apa yang sudah saya lakukan di CSR gitu. Oke, tapi itu keren banget ya teman-teman. Pak Tata, kan Bapak tuh sekarang udah menjabat di apa tadi? Corporate Secretary. Coba ulangi. Itu Corporate Secretary. Ya. Bapak itu sebetulnya kalau misalnya boleh bercerita dari awal nih, Bapak itu udah berapa lama sih Pak berkarir di PT Pos? Oke. Sebetulnya saya itu terdampar di pos itu. Oke. Jadi terdampar di pos itu pengertian gini. Saya tuh dulu vendornya pos. Kok bisa Pak? Jadi dulu saya kan lulus kuliah tahun 2001. Itu dari jurusan desain grafis di ITB.
Saya malang melintang ke swasta, kemana-kemana. Iya. Suatu ketika, tahun 98 kan terjadi Krismon. Iya, betul. Terjadi Krismon, kemudian kita terlunta-lunta gitu kan. Akhirnya saya memutuskan untuk bekerja sendiri. Nah, bekerja sendiri itu saya freelance di Pos Indonesia jadi desainer perangko. Oh, Nah, oke. terus kayaknya di rootnya jatuh cinta sama saya gitu. Karena desainnya ya, Pak? Karena desainer, terus kan dia bilang, Mas bisa nggak di pos tuh perlu nggak orang desain katanya. Oh perlu Pak, saya bilang. Iya. Karena saya kan untuk mengerjakan desain itu nggak ada lawan di pos, itu nggak ada yang ngerti soal desain gitu. Oh gitu ya gitu. Udah nggak lama adalah rekrutmen gitu kan. Saya merasa bukan orang nganggur ya. Oke. Dulu saya tuh tenaga pengajar di Fakultas Seni Rupa di Unpas. Saya juga mendirikan DKV Widyatama. Oh, Saya pernah ngajar di STD Cafe di di jalan apa itu namanya? Adalah. Nah, jadi karir saya itu dosen dulu itu. sebelum di pos itu ya, Sebelum Pak? di pos Oke. itu. Jadi freelance-nya ya bikin logo apa segala macam. Nah, kemudian ketemu dengan direktur utamanya pada saat itu Pak Ali Nafia. Pak Ali Nafia bilang, "Mas, udah bantuin saya di pos," katanya. Akhirnya ada rekrutmen, alhamdulillah mulai tahun 2002, tahun 2002 saya diterima di pos, mulai jadi pegawai Pos Indonesia. Jadi kalau dihitung sampai sekarang kurang lebih 21 tahun. 21 tahun. Berarti Bapak udah mendapatkan penghargaan berapa kali itu, Pak? Kalau di pos tuh? 5, 5, 10, 15. 3 kali ya. 3 kali. Keren ya teman-teman semuanya. Sangat salut sekali dengan Pak Tara. Dan Thank akhirnya you. sampai di titik sekarang Bapak di posisi sebagai sekretaris perusahaan ya, Pak ya. Jadi sekretaris perusahaan tuh adalah karir saya sudah mentok. Kenapa, Pak? Karena saya itu adalah karir tertinggi di perusahaan ini. Kalau direksi, kan ada di atas saya direksi. Direksi itu adalah disebutnya karir politik. Karir politik itu karena yang menentukan adalah menteri, bukan lagi karir seperti kita pegawai gitu. Jadi saya tuh nggak bisa lagi dipromosi, kecuali saya didemosi gitu, diturunkan gitu. Atau Bapak yang mempromosikan mungkin ya? Nggak bisa juga. Oh, nggak bisa juga. Karena sudah mentok, udah ada di plafon gitu. Jadi kalau saya alhamdulillah sampai di titik ini itu, memang kalau di pos itu mungkin kurang lebih 2 tahun lagi saya pensiun. Jadi insya Allah kalau 2 tahun lagi saya bertahan di posisi ini ya sudah, inilah karir saya terakhir di Pos Indonesia gitu. Pengabdian yang sampai di titik puncak ya Pak ya, itu luar biasa sekali loh Pak. Dengan perjalanan itu Pak ya, berarti kan Bapak tentu di 15 tahun berkarir nih di pos itu banyak sekali tantangan-tantangan nih Pak yang Bapak hadapin. Kalau saya juga kan nih di pos ya Pak ya, di hampir Berapa tahun? tahun depan 10 tahun Pak. Iya. Beda dikit. Beda dikit ya. Tahun depan 10 tahun, tapi Bapak jauh lebih tinggi kayaknya Pak. Nah itu Pak, tantangan terbesar nih yang paling Bapak yang pernah Bapak hadapin yang paling berat apa Pak? Jadi waktu saya masuk di pos tahun 2001. Itu posisi pos tuh sedang tidak baik-baik saja. 2001 itu. Karena apa? Ketika mulai tahun 2009 itu adanya Undang-Undang Pos Nomor 38 sehingga monopoli pos dihapuskan. Maka bermunculanlah sampai hari ini ada sekitar 750 perusahaan kurir. Itu di tahun 2009 Pak ya? Ya, mulai 2009 karena munculnya Undang-Undang Nomor 38 itu menghapus monopoli pos. Jadi kalau senior saya sebelum saya itu menikmati indahnya pos luar biasa. Banyak duit, betul. Fasilitas, gak mikir marketing. Orang datang ke kantor pos. Nah, begitu saya datang itu unfortunately memang suatu posisi yang tidak mengenakan. Kalau lagu sekarang tuh sedang tidak baik-baik saja gitu. Sedang tidak baik-baik saja. Betul-betul. Itu jadi tantangannya seperti itu. Jadi itu justru yang membuat saya memiliki challenging gitu ya. Jadi wah ini perusahaan tidak baik-baik saja. Jadi saya harus membuat perusahaan ini baik-baik saja gitu. Itu perjalanan dari tahun 2001 sampai kurang lebih tahun 2020 lah.
Itu naik turun naik turun naik turun itu luar biasa. Jadi ini saya cerita aja lah secara singkat bahwa dulu saya pertempatan pertama tentu saja di bagian filateli karena tadi saya perangko direkrut itu tuh ya. perangko. Memang saya direncanakan untuk berkarir hanya di bidang perangko. Jadi sampai mentok tuh saya akan dijadikan paling ya manajer filateli karena filateli itu nggak dipegang sama manajer. Tapi ternyata bukan perusahaan berkata lain, tapi Tuhan berkata lain. Jadi dengan berjalannya organisasi tahun 2017 itu tiba-tiba saya dipanggil Direktur SDM pada saat itu Pak Ngurah. Jadi Pak Ngurah bilang gini, "Tak, kayaknya kamu harus berkarir lebih luas lagi gitu." Tuh, kenapa Pak? Kalau kamu di kantor pusat terus, kamu mentok aja segitu-gitunya katanya. Betul. Kamu saya tempatkan ke Padang, mau? Saya bilang, Pak siap Pak. Saya kan sudah menandatangani kontrak, mau ditempatkan di mana aja. Jadi Bapak mau tempatkan ke ujung dunia sekalipun, saya siap. Komitmennya ya Pak ya. Iya. Akhirnya saya ditempatkan di Regional 2 waktu itu Padang ya. Oke. Jadi saya ditempatkan di Padang kurang lebih 13 bulan. Jadi sebentar juga sih. Kalau teman-teman dengar tuh 2 tahun, 3 tahun, ini saya baru 13 bulan dan itu nggak kerasa karena itu udah dipindah lagi Bapak dari 13 bulan itu. 13 bulan langsung dipindah lagi, langsung saya pindah ke pusat lagi. Oh. Jadi manajer promosi. Oke. Jadi itulah saatnya titik bahwa saya tuh bukan lagi bergerak di bidang filateli. Jadi begitu saya ditempatkan di Regional 2, jabatan saya itu adalah Deputi Retail dan Properti. Jadi hampir nggak ada filatelinya. Disitulah mulai saya jasa keuangan, retail dan properti. Jadi saya belajar dulu dari nol. Jadi saya waktu sampai di Padang, kan kantornya di Padang. Di Padang itu saya minta sama pada saat itu almarhum Pak Wendy sebagai dulu di Regional 2 sebagai kepala regional. Jadi saya bilang, Pak Wendy, saya minta 1 bulan. Saya pengen belajar karena saya sama sekali belum mengenal yang namanya banget ya, Pak. Jaskug, kemudian properti, retail dan properti. Gimana Pak tata caranya katanya? Pokoknya saya mau belajar aja, jangan dulu diganggu saya. Jangan dulu saya suruh pergi kemana-kemana, pokoknya saya pengen di kantor, saya pengen belajar. Jadi saya setiap hari itu giliran manajer-manajer saya panggil, kamu ajarin saya soal, kan misalnya manajer operasi, ajarin saya soal operasi Jaskug itu seperti apa. Jadi saya benar-benar jadi murid waktu itu. Setiap hari saya belajar apa. Kemudian hari berikutnya manajer pemasaran suruh saya masuk. Kemudian yang lain lagi yang ngurusin retail dan properti saya suruh masuk. Kan pada saat itu juga saya belajar tentang CSR itu apa. Genaplah itu 1 bulan, saya lapor sama kepala regional saya. Bos, siap. Saya sudah siap diperintah. Mau kemanapun aja saya siap. Mau ditugasin apapun saya siap. Jadi alhamdulillah 13 bulan tuh nggak kerasa. Karena kalau Indah pernah ke Sumatera Barat belum? Belum Pak, saya orang Sumatera Selatan kebetulan. Sayang gitu. Sumatera Barat tuh indah sekali. Jadi kita Sumatera Barat itu komplit gitu. Kalau untuk jalan-jalan komplit. Di Padang kita cuacanya panas karena di tepi pantai. Naik sedikit ke Bukit Tinggi 1 jam. Itu sudah udaranya dingin banget. Belum lagi di situ banyak sekali danau-danau dan sebagainya. Jadi belum saya explore semuanya. Kan daerah kekuasaan saya itu Sumatera Barat, Riau dan Kepri. Nah, jadi baru Sumatera Barat aja belum habis. Riau sekali-sekali saya ke Riau. Kepri yang paling asik ke Batam kan. Karena nyebrang sedikit sudah Singapura. Iya, betul. Itu istilahnya kalau bekerja itu memang kita harus enjoy ya. Kalau orang bilang ini kalau bekerja itu harus sesuai dengan passion. Betul. Tapi kalau tidak sesuai dengan passion, kita harus menciptakan passion supaya bekerja itu ya memang akhirnya menjadi passion kita gitu. Kalau dulu passion saya itu mendesain, orang bilang, wah enak ya Pak Tatama kerjanya, hobinya jadiin kerjaan katanya. Saya bilang ya
tergantung kita itu dijadikan passion atau tidak. Lalu buktinya saya dibawa ke Padang dengan segala macam masalahnya, enjoy aja. Saya juga pernah terapung-apung di laut 5 jam karena Kenapa tuh Pak? mengantar Kiriman. dari Kementerian Kominfo kan meninjau LPU kantor pos LPU di ujung pulau sana. Jadi kita 5 jam, orang Kominfo-nya aja udah pucet. Udah deg-degan mungkin ya. Sampai sana mendarat, hujan gede kan, terus dia bilang, kalau hujan gede pulangnya gimana? Nunggu hujan reda Pak. Terus kata dia, aduh aku kapok deh. Walaupun Bapak kapok, saya bilang, Bapak nggak bisa berhenti. Kenapa? Bapak harus pulang lagi karena nggak bisa tetap di pulau gitu kan. Tapi itu jadi enjoy aja kita. Ya kan, dulu ada acara namanya My Trip, My Adventure kan. Kalau saya My Job, kayak gitu. saya My Job, My Adventure. Jadi selalu kita cari sesuatu yang baru gitu. Itu sehingga memberikan menambah semangat kita lah. Bahwa ini pekerjaan kalau dibawa asik sih asik gitu. Jadi emang gimana kita ya Pak ya, untuk keluar dari zona nyaman tuh perlu. Saya ceritakan lagi. Sudah sampai di Bandung, alhamdulillah, karena ini kan tanah kelahiran saya. Tapi kan akhirnya bikin gini loh, kan harusnya bosan ya di Bandung tuh ya itu lagi ketemu itu jalan itu. Ya kita cari yang baru aja. Saya tuh rumah di daerah Gede Bage, ngantor ke sini ya. Itu jalannya, cari aja jalannya. Jalan ke kadang-kadang kalau mau ke kantor lewat Cicahem, kadang-kadang ke kantor lewat Buah Batu, kadang-kadang lewat Kiracondong. Banyak alternatif ya Pak ya. Alternatif, karena membuat sesuatu setiap hari itu harus something new gitu. Tapi kalau istri satu aja lah, nggak usah ganti. Kalau istri tetap harus satu Pak. Oh itu bahaya itu. Gitu. Jadi sampai pada titik ini dari saya manajer promosi. Manajer promosi, kemudian atasan saya Pak Genta itu kan VP marketing waktu itu. Oh iya Pak Genta ya. Tapi Tuhan memanggilnya duluan. Iya betul. Sehingga saya oleh Pak Gilarsi waktu itu, Tata kamu jadi POH-nya katanya. Siap. Nah, saya menggantikan beliau jadi POH-nya. Walaupun POH-nya lama, itu 6 bulan jadi POH. Kalau biasanya POH itu nggak lebih dari sebulan. Itu bukan POH ya Pak. Kemudian jadi PJS lagi itu saya. Baru fix itu di tahun 2019 lah. Itu fix saya jadi VP marketing. Oke. Setelah VP marketing, kemudian Pak Gil kan diganti sama Pak Faisal. Pak Faisal direktur utama kita sekarang itu kan September 2019 kalau nggak salah. Itu ketika beliau on board pertama kali. Jadi beliau tuh diangkat hari Jumat. Hari Sabtu itu memerintahkan ke Korsek, pada saat itu Korseknya Pak Bopung. Tolong panggil saya 2 orang katanya. 1 orang internal audit, 1 orang VP marketing. Kalau internal audit karena beliau ingin mengetahui dulu itu ketika Pak Faisal on board, yang dia ketik pertama yang dia lakukan adalah mengetik di Google, cari tulis POS Indonesia. Itu yang munculnya masalah semua. Demo lah, masalah hukum, masalah apa. Sehingga Pak Faisal pengen tahu. Kan internal audit kan tahu segala macam tentang itu. Maka dipanggil internal audit. Apa sih sebenarnya terjadi dengan POS? Setelah itu dipanggil VP marketing karena dia bilang, "Saya orang Telkom, Pak Faisal itu orang Telkom." Kemudian ditempatkan jadi dirut POS. Saya sama sekali nggak mengetahui tentang product knowledge. Maka untuk product knowledge dipanggillah VP marketing. Nah, saya cerita panjang lebar tentang apa sih produknya POS. Nah, pada saat sebulan setelah beliau on board, Pak Pupungnya pensiun. Jadi akhirnya kan Pak Faisal harus mencari corporate secretary. Sementara dia baru 1 bulan, tidak banyak orang yang dikenal dia. Yang kenal cuma Bapak kayaknya yang pertama. Karena yang terkenal ada 2, Pak Aras sebagai kepala internal audit. Atau KSPI, dan saya. Maka dia bilang, kalau Pak Aras nggak mungkin deh karena dia internal audit ya. Betul. Internal audit tuh memang hampir sama satu level dengan corporate secretary kan. Berarti Pak Tata aja deh. Jadi itu sebetulnya qadarullah ya, ya nasib lah. Kita nggak pernah tahu tiba-tiba loh, saya dipilih itu atas pertimbangan apa.
kata Pak Faisal, ya dia yang pertama kali saya kenal. Jadi memang sudah mindsetnya itu, kalau sekarang itu kan love at the first sight gitu lah. Jadi ketika ketemu saya tuh langsung jatuh cinta. Untung saya nggak dicium waktu itu. Oke. Jadi udah Pak Faisal itu mulai dari situlah saya mengawal, dan itu pun hal yang sangat baru bagi saya. Saya itu orang seni. Orang seni itu lawannya adalah orang hukum. Jadi hukum sama orang akuntansi lah gitu. Wah. Karena ini nggak ketemu kalau Nggak ketemu, itu. bener Pak, nggak Tapi sinkron ya. alhamdulillah kalau dari sisi ekonomi istri saya akuntan. Jadi saya belajar. Tapi Bapak ketemu ya sama istri? Iyalah. Karena kita gini, namanya positif kan harus ketemu negatif. Gitu. Betul. Kalau saya saling melengkapi, Pak. Kalau saya nikah, kata Pak Faisal, jangan Apa tuh, nikah Pak? antara orang pos sama orang pos. Itu positif sama positif kurang bagus, atau Oh. negatif sama kurang bagus. Jadi kalau saya latar belakang saya seni, istri saya orangnya akuntansi, orangnya ribet, orangnya strictly Serius gitu ya, Pak? Kalau saya kan orangnya Bercanda mulu kayaknya, Pak. nggak bercanda Oh, nggak bercanda mulu. ngawur. Nah, udah ketemu gitu, udah saya ketemu Pak Faisal, dan saya pun juga dua pribadi yang sangat berbeda. Jadi Pak Faisal kan beliau tuh insinyur, lulusan ITS, elektro, kakak angkatannya Cak Lontong. Oh iya. Jadi terus adik angkatannya Ibu Risma. Jadi Pak Faisal itu latar belakangnya elektro, kemudian dia S2-nya juga masih di teknik, kemudian S3-nya di SDM. Jadi memang berbeda betul dengan saya gitu. Nah, itu kita saling melengkapi. Jadi ya, bagi ini ya adik-adik ya, kalau cari pasangan. Cari yang jangan sama dengan kalian gitu. Jangan satu circle berarti ya justru. Jadi yang beda banget. Yang beda, betul. Catat. Catat ya sahabat, dicatat di bawah. Itu tips dari Pak Tata tuh, tips yang bermanfaat sekali. Oke, nah Bapak berarti kan perjalanannya panjang tuh ya. Bapak pernah nggak sih ketemu di titik yang mana, kayaknya jenuh banget sih gitu. Terus, kayaknya capek deh kerja di sini terus gitu. Ada nggak sih Pak kayak gitu? Pasti dong. Pasti ya. Iya. Terus saya itu sebelum kerja di pos, itu kerja di swasta, paling lama tuh 1,5 tahun. Paling lama. Okay. Itu waktu saya di Femina Group di Jakarta. Itu 1,5 tahun tuh udah boring banget. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk, dan pada saat itu memang berbarengan dengan krisis moneter, sehingga Femina Group itu melakukan perampingan juga. Akhirnya salah satu yang ditendang tuh saya. Jadi oke lah. Nah, dulu saya 3 bulan pindah. Kutu loncat namanya dulu. 4 bulan pindah. Nah, saya merasa setelah saya keliling-keliling di Jakarta, dari mulai saya di animasi pernah sama Dwi Kundoro. Kemudian saya di Matahari, di advertising pernah. Di majalah tadi di Femina. Kemudian ada di kreatif grup di Jakarta juga pernah. Jadi saya merasa ilmu saya udah cukup, kayaknya saya harus bikin sendiri. Makanya saya pulang, saya di Bandung, saya bikin studio sendiri. Keren dulu nama studionya. Apa tuh, Pak? Studio Oke. Studio Oke. Nah, Oke-nya itu oke, tapi Oke itu panjangan dari olah komunikasi. Nah, itu cukup berdiri lumayan lah. Saya pernah jadi bos. Jadi gini, kalau orang tuh dari pegawai pengen jadi pengusaha, saya kebalik, dari pengusaha saya jadi pegawai. Terus sekarang ada usaha berarti? Nggak ada dong. Oh, nggak ada. Hanya pegawai aja? Nggak sempet. Sibuk ya beliau. Sibuk sekali. Gitu. Jadi tapi gini, saya sekarang saya masih bikin logo, iya. Saya masih berkarya, iya. Nerima orderan desain seperti itu, Pak? Menerima orderan desain, tapi dengan imbalannya pahala. Serius, Pak? Ya. Nggak ada target budget tertentu gitu? Bayaran berapa? Saya kalau harus profesional lagi, maka kerjaan kata Pak Faisal, kalau kamu bekerjalah sepenuh hatinya. Jangan ada yang nggak boleh ada orang ketiga gitu. Apa itu orang tiganya, Pak? Iya, itu kerjaan yang lain gitu. Karena kalau kita sambil bekerja terus ada kerjaan yang lain, mana kita bisa konsentrasi. Apalagi urusan saya ini mau podcast aja nih, Pak Doni itu udah 5 bulan yang lalu merencanakan nggak jadi gitu. Saking sibuk, saking fokusnya tadi ya sama satu pekerjaan. Artinya gini, saya insya Allah lah, saya tuh dari mulai
masjid, mulai ada pengusaha kecil, Pak pengen dong Pak, saya dibikinin logo sama Bapak, ayo sini. Berapa Pak? Enggak, insya Allah. Jadi saya sebenarnya karya saya yang paling membanggakan ada satu. Apa itu Pak? Pengen tahu. Kementerian Kominfo. Itu logonya saya yang bikin. Betul Pak itu? Iya. Masa bohong? Tuh sahabat, logo Kominfo ternyata Pak Tata Sugiarto loh yang bikin. Iya, jadi itu waktu itu saya masih FP lah ya. Waktu awal masuk. Tiba-tiba saya dipanggil sama direksi, Pak Tata besok Pak Tata ke Kominfo. Loh, Bu ngapain? Dulu saya yang panggil itu Ibu Hani, Direktur Keuangan. Saya nggak pernah berhubungan dengan Bu Hani, tapi saya dipanggil Bu Hani itu apa gitu. Yeah. Akhirnya saya ke Kominfo, saya dipanggil di sana sama bagian sekretariat lah gitu. Akhirnya luar biasa pada hari itu, ternyata saya harus ketemu dengan menteri. Yang pada saat itu adalah Sofyan Djalil. Bapak Sofyan Djalil menyampaikan, "Dek, kami lagi mau bikin logo Kominfo." Bla 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 bla. 3 bulan kemudian, kok saya rasanya ini diburu-buru. Ternyata memang Pak Sofyan Djalilnya mau dipindah ke Menteri BUMN waktu itu. Penggantinya adalah Muhammad Nuh waktu itu. Jadi yang menginisiasi adalah Pak Sofyan Djalil, yang meresmikan Pak Muhammad Nuh. Itu membanggakan sekali karena pasti Pak. Hampir kemanapun kita lihat ada logo Kominfo ya. Rasanya, ya ampun. Tapi walaupun gitu, saya juga sudah berkali-kali dibully itu. Kenapa Pak? Iya. Kok dibully? Itulah resikonya jadi desainer logo zaman sekarang. Karena logo sudah tercipta mungkin jutaan. Jadi kalau ada yang mirip itu, dia bilang, "Oh itu serius loh." Saya posting di sosmed, kemudian ada orang yang ngebully lah di sana. Jadi dianggapnya mungkin Bapak mengikutin gitu ya? Plagiat lah, nyontek lah, wah ya sudah. Memang bagaimana ya, tidak bisa dihindari lah. Sekarang nggak bisa kita menciptakan. Sekarang pilih nama anak aja bisa sama kok sama orang lu. Emang iya, betul. Saya bikin nama anak saya misalnya Jasmine. Nama anak saya yang panggil Jasmine M. Utami. Ada itu yang sama. Nah, rasanya sudah kreatif itu tuh, tapi ya ternyata sudah ada dipikirin panjang gitu ya. Karena sekarang manusia sudah menciptakan jutaan bahkan miliaran nama. Jadi kita kesempatan untuk bersaingnya cukup tinggi gitu. Kalau tadi logonya Kominfo, logonya POS ada nggak Pak? Logonya POS kalau Teh Indah sebut saja selain logo POS-nya sendiri. Selain logo POS-nya sendiri, apa tuh? Di belakang Mbak Indah kan ada Postpay. Kalau itu kan aja. Yang logo sekarang. Di sini nggak ada logo yang misalnya nih anak perusahaan. Pos properti saya yang membuat. Pos logistik saya yang membuat. YPBPI Yayasan Pendidikan saya yang buat. Poltek Pos dulu saya yang buat logonya. Oh iya. Sampai logo apa ya? Banyaklah logo karena ya itu yang saya bilang. Saya tuh sudah tinggal beribadah aja sekarang itu bikin logo itu sudah. Dan itu gitu. Seikhlas mungkin Bapak mengerjakan ya Pak? Insya Allah kalau nggak ikhlas kan saya juga nggak dapat dapat rewardnya. Rewardnya ya posisi sekarang saya ini gitu. Jadi jangan orang bilang bahwa aduh saya tuh udah kerja macam-macam, udah kerja susah, udah kerja apa. Tetap aja. Ini kanannya maksudnya sebelah sini ya? Kanannya sini. Gitu Mbak Indah. Jadi sampai pada suatu titik jenuh, iya. Karena saya sampai 5 tahun kelima di POS, yaitu tahun 2006. Itu saya ngomong sama istri saya. Karena saya bilang sama istri saya gini. Ketika saya masuk ke POS, dia bilang gini, beri saya waktu 5 tahun. Kalau saya tidak memberikan kontribusi terhadap perusahaan, maka saya akan keluar. Atau perusahaan tidak memberikan kontribusi terhadap saya. Jadi pilihannya 2. Ternyata dua-duanya nggak. Saya sebenarnya kalau dihitung secara matematik nggak dapet. Saya ngasih apa sama perusahaan saya nggak dapet. Gaji saya gitu-gitu aja kan, artinya nggak dapet. Akhirnya saya memutuskan diri. Kenapa harus itu yang dicari? Jadi konsepnya langsung berubah. Setelah saya 5 tahun konsep berubah. Jadi ada hal-hal yang sifatnya bukan materi yang saya bisa dapat. Misalnya, saya terus terang, ini menarik sekali nih pengalaman saya ini. Hari pertama saya lapor dulu kepala SBU ya di Filateli. SBU Filateli. Namanya Pak Bawono.
Saya lapor hari pertama. Hari kedua tiba-tiba saya dipanggil, Pak Tata, besok ikut saya ke istana ya. Ah, Pak, istana apa? Iya. Istana Merdeka katanya. Loh, ngapain Pak? Ada launching launching perangko. Pada waktu itu kan ada launching, saya ingat itu ada launching perangko HCPSN. HCPSN itu singkatan dari Hari Cinta Puswa dan Satwa Nasional. Itu di launch oleh Presiden. Oh gitu Pak. Ya, temani saya ya. Waduh, itu seumur hidup nggak pernah saya membayangkan saya menginjakan kaki di istana. Luar biasa Pak. Nah, sejak itu amazingnya perangko itu Booming. minimal 1 tahun 2 kali ada launching perangko di istana. Satu bulan Juni tanggal 5 itu hari lingkungan hidup internasional, itu pasti di launchnya di istana. Yang kedua tadi 5 November itu di launchnya Hari Cinta Puspa dan Satwa Nasional, itu pun di istana. Jadi saya kalau dihitung saya 5 tahun di Philadelphia itu minimal 10 kali saya ketemu presiden, dan presidennya beda-beda. Itu bukan bagi saya itu bukan hal yang sifatnya materi. Betul Pak. Itu hal yang sifatnya non materi tapi tidak bisa dialami oleh semua orang. Maka itulah yang menjadikan pembelajaran bagi saya bahwa sebetulnya materi iyalah, kan kita juga kerja. Itu mah bohong lah kalau dibilang. Kalau nggak butuh materi ya Pak. Iya, dibilang materi. Ya. Jadi emang istri mau dikasih makan dikasih makan cinta katanya gitu. Jadi akhirnya saya berpikir bahwa target saya bukan lagi materi ataupun secara ini. Jadi saya mengalir aja. Saya punya prinsip Tuhan Maha mendengar. Tuhan tidak tidur. Jadi apapun yang kita kerjakan secara sungguh-sungguh dan positif, kalau kita tidak mendapatkan bayaran atau imbalan dari apa yang kita kerjakan pada saat itu, saya percaya someday saya dapat imbalan dari Allah. Bentuknya apa aja yang kita tidak pernah menduga. Makanya tiba-tiba harus pindah ke Padang, tiba-tiba harus ini. Tiba-tiba atasan saya meninggal, saya menggantikan atasan saya. Tiba-tiba saya ketemu sama Pak Faisal, tiba-tiba dan sebagainya. Itu menurut saya bukan soal tiba-tiba dan bukan soal kebetulan, itu sudah terencana. Skenario Allah tuh bagus sekali. Sehingga saya pernah mengerjakan ini tuh, saya nggak pernah mengharapkan apa-apa, itu suatu saat di yang lain ya Pak ya. Betul-betul. Gitu. Jadi sampai pada titik ini itu bagi saya itu bukan sebuah kebetulan. Kan kalau orang bule itu selalu bilang give me luck atau good luck. Betul. Artinya semoga kamu beruntung. Nah, kalau dalam agama saya itu bukan keberuntungan, tapi itu memang sudah skenario Tuhan gitu, bahwa ya udah the more you give, the more you get gitu. Tapi itu nggak kontan, dan itu Allah tahu kapan waktu yang tepat. Iya. Betul Pak. Dan kita tidak pernah tahu juga kapan, dan tidak pernah tahu juga dalam bentuk apa. Dan kadang nggak disangka-sangka ya Pak ya. Iya. Dan itu yang paling menarik justru, karena kalau kita sudah tahu apa itu kan udah nggak menarik lagi. Nggak surprise lagi. Tiba-tiba ada apa gitu. Gitu Mbak Indah. Saya takjub loh Pak. Ini sahabat ya. Benar-benar inspirasi sekali Pak. Ini yang dinamakan mungkin bekerja cerdas, bekerja ikhlas. Setuju nggak sih? Setuju banget ya Pak. Insya Allah. Insya Allah. Jadi memang kalau misalnya kita nggak jadi kalau misalnya kita orientasinya hanya materi, terus hanya mungkin pujian kali ya Pak ya, itu bekerja juga akan kalau nggak dikerjain syukur, kalau nggak juga nggak apa-apa kayak gitu. Oke Pak Tata. Tadi kan juga di lingkungan kerja nih ya Pak. Bukan Bapak bersama dengan bawahan-bawahan, mungkin rekan-rekan kerja yang lain. Nah, di saat mungkin tadi Bapak mah kalau di saat lagi down, ya Bapak mungkin bisa bangkit dengan caranya Bapak sendiri. Tapi kalau misalnya di saat Bapak melihat nih teman-teman atau rekan-rekan yang dalam kondisi mereka motivasinya lagi turun gitu Pak, hal apa nih Pak yang biasanya Bapak lakukan atau Bapak terapkan nih ke rekan-rekan kerja biar mereka semangat lagi nih Pak kerjanya gitu? Nah, ini juga saya banyak belajar dengan Pak Faisal. Apa tuh Pak? Kata Pak Faisal, kalau kita lagi drop, mental kita lagi turun, apa yang harus kita lakukan? Olahraga.
Olahraga. Kalau orang nggak suka olahraga gimana, Pak? Loh, olahraga tuh ya? sampai hal yang sangat sederhana. Jalan kaki itu olahraga. Oh iya iya betul. Kalau lebih advance lagi lari lah, jogging lah. Tapi sesederhana jalan kaki. Kan namanya olahraga jalan kaki. Kalau mau misalnya males keluar punya treadmill di rumah atau mau treadmill di gym, silakan. Tetapi minimal itu. Jadi apa? Sebetulnya sesuatu secara mental sedang drop, itu secara fisik itu aliran darah itu tidak berputar dengan baik. Itu teorinya kayak begitu. Jadi kalau teman-teman ini lagi gabut, lagi Mager, Pak. mager, terus lagi dikecewain orang, lagi apa? Itu marahnya jangan dengan hal-hal yang negatif. Justru kata Pak Faisal, olahraga. Jadi olahraga itu satu melupakan hal yang memang, karena kita kalau nggak melakukan kegiatan itu kepikir terus, nggak bisa move on. Iya benar sih, betul-betul. Jadi dengan berolahraga juga salah satunya mengalihkan. Tetapi dengan berolahraga itu darah kita berputar itu membuat sirkulasi bagus dan badan itu jadi fresh lah gitu. Jadi artinya ketika kita ini tuh ya itu saya, dan itu walaupun kata Pak Faisal musuh paling besar olahraga itu diri kita sendiri. Males. Iya, bayangin lagi kita lagi malas, lagi marah-marah, tiba-tiba harus olahraga, boro-boro olahraga katanya. Betul. Gitu. Oke, berarti Bapak mungkin olahraga jadi hobi Bapak ya? Sebetulnya nggak hobi. Kalau hobi kan, juga. Tapi itu menurut saya healing saya. Healing. Pengobatan saya itu olahraga. Oke. Biasanya olahraga apa sih, Pak? Kalau boleh tahu nih, lari tadi? Iya. Jalan, lari dari kenyataan. Oh enggak. Oh, jangan. Tadi banyak sekali cerita-cerita inspiratifnya, terus pengalaman-pengalaman dari Pak Tata Sugiyarta yang kalau menurut saya itu wajib banget untuk kita ikutin loh, karena nggak ada ruginya ya Pak ya, dan justru tadi tuh tips-tipsnya itu sangat mahal Pak. Cerita-ceritanya itu sebetulnya biasa aja, cuman gini ya, setiap orang itu kalau terutama saya mewajibkan di semua timnya corporate secretary itu pertama kita harus pandai berkomunikasi. Komunikasi itu artinya apa? Kita ngomong jelas, bisa mudah dimengerti, menarik kayak gitu. Karena itulah modalnya. Jadi ketika kita ketemu seseorang, terus kita kan orang ada yang istilahnya enakan diajak ngobrol gitu kan. Iya, betul, enakan diajak ngobrol itu bukan apa-apa, itu dia punya skill komunikasi yang bagus. Jadi cerita apapun sebetulnya asal kita bisa menyampaikannya dengan menarik dan baik, itu pasti inspiratif. Betul. Kayak kemarin sebetulnya saya kan kemarin mendatangkan coach Indra Safri kan. Oh iya, saya lihat Pak itu. Iya, Indra Safri sebetulnya dia bukan dia bukan ahli komunikasi, dia juga bukan MC, dia bukan presenter, bukan motivator, tapi dia mampu menceritakan pengalaman hidupnya dan pengalamannya itu dengan storytelling yang keren. Makanya, wow, inspiratif banget. Padahal sebetulnya kalau kita tahu ceritanya ya mesti ya memang inspiratif sih, cuman ini mengemasnya keren gitu. Jadi ini juga saya untuk ke para insan pos ini ya, harus kita meningkatkan bagaimana kita mempunyai kemampuan untuk berkomunikasi. Betul. Gitu. Jadi saya belajar dari remaja itu. Terus kalau saya balik lagi ya sedikit cerita boleh, tentang Pak. masa lalu. Siap Pak. Tanya aja teman-teman saya SD, SMP, SMA nggak banyak yang kenal saya. Karena dulu saya orangnya introvert. Pendiam Pak. Pendiam, nggak terkenal. Oh. Jadi memang dulu saya kerjanya belajar. Jadi apa? Kalau orang sekarang bilangnya nerd, kutu buku lah. Jadi saya itu karena hari-hari saya dihabiskan untuk belajar. Jadi saya tuh akselerasi dari SD. Makanya saya kelahiran 70, kemudian saya 5 tahun SD-nya. Oh. SMP, SMA 5 tahun, jadi 2,5 tahun. Jadi saya dapat korting 2 tahun. Wih. Jadi dari itulah salah satu saya berhasil menipu istri saya.
Kenapa Pak nipunya? Jadi gini, saya ketemu sama istri saya. Itu waktu dia masih kuliah, saya udah lulus. Karena kita terpaut 3 angkatan. Jadi dia angkatan 89, saya angkatan 86. Kemudian kita ketemu, pacaran dong, lama lah pacarannya. Dan dia akhirnya menyadari bahwa dia tertipu. Kenapa? Dia punya target, saya pengen punya pacar yang 3 tahun di atas saya. Tercapai. Setelah kita pacaran dan kita menjalin, dia baru tahu kalau kita tuh seumur. Oh iya, karena tadi akselerasi itu ya. Karena saya dapat akselerasi 3 tahun. Jadi itu saya berhasil, yes, saya bilang gitu. Sampai hari ini ya. Tapi istri saya tidak pernah mau mengakui kita seumur. Jadi kalau saya bilang, kamu kan dia, saya lahir Januari, dia lahirnya September. Jadi kalau saya ulang tahun kemarin, oh kamu udah 54 tahun, saya masih 53 katanya. Oh gitu. Jadi kecuali tua juga itu, Pak. September, Oktober, Desember kita seumur cuma 3 bulan. Nanti saya ulang tahun lagi, kesusul lagi gitu. Gitu Oke. Siap Pak, keren banget kalau gitu. Berarti tapi Ibu nggak ngerasa tertipu sampai sekarang Pak ya? Ya tertipu. Sudah sadar ya? Seumur hidup. Seumur hidup. Siap. Oke sahabat. Oh ya Pak Tata, kan sekarang tuh Pos Indonesia itu sudah menginjak usia ke 277 tahun loh. Itu sebetulnya usia yang sangat luar biasa dan sangat dewasa sekali untuk perusahaan, terutama perusahaan yang di Indonesia saat ini Pak ya. Nah Pak Tata, kalau boleh tahu nih di acara nanti nih, di rencana untuk memperingati hari ulang tahun Pos Indonesia yang sangat tua. Sangat tua, sangat dewasa dan semuanya. Itu apa nih Pak? Udah ada rencana apa nih Pak yang untuk memperingati ulang tahun itu? Oke, jadi gini. Saya cerita dulu soal 277 tahun ya. Kita ini adalah BUMN tertua. Karena tidak ada perusahaan BUMN yang umurnya sampai 277. Berarti itu Republik Indonesia aja baru 78 tahun. Kita udah 277 tahun. Kita tuh sebetulnya gini, Pos Indonesia itu baru dicanangkan ulang tahunnya. Jadi kalau perusahaan tuh enak aja. Oh, saya pengen ulang tahunnya tanggal sekian. Kita begitu. Itu karena perusahaan ya. Tentu saja ada cerita, historinya. Jadi saya ingat waktu itu Direktur Retail dan Properti Pak Setio Rianto itu membaca sebuah buku sejarahnya Pos. Bahkan itu dikomunikasikan dengan saya. Mas Tata, dimanggilnya Mas Tata. Kalau dalam bahasa Sunda Mas Tata itu kepala ya. Mas Taka. Jadi, Mas, ini menurut buku Pos Indonesia itu berdiri sudah lama loh. Terus saya lihat bukunya, ternyata kita tuh sebetulnya ditandai pendirian perusahaan pos oleh Belanda itu tanggal 26 Agustus 1746 itu ditandai dengan berdirinya kantor pos pertama di Batavia. Jakarta ya sekarang. Jakarta ya. Dan itu benar-benar sudah didirikan menjadi sebuah perusahaan oleh VOC. VOC kan perusahaan, bukan negara VOC itu. Jadi Indonesia itu dijajah oleh perusahaan sebetulnya. Hebatnya Indonesia itu dijajahnya bukan oleh negara. Perusahaan. Perusahaan. Maka VOC kemudian membentuk anak perusahaan. Karena dia perusahaan, maka dia membentuk perusahaan. Ya anak perusahaan apapun namanya. Untuk mengelola perposan di tanah air. Jadi sah dong kita ini ulang tahunnya harusnya tanggal sekian. Karena kita tuh galau dulu itu. Ada tanggal 20 Juni 1995. Itu adalah perubahan organisasi dari Perum Pos dan Giro menjadi PT Pos Indonesia. Tapi rasanya kita gak cocok gitu. Karena itu kan dulu udah ada. Itu kenapa kau ulang tahunnya? Misalnya kamu nih, sekarang berapa usianya? Let's say 17 tahun lah. Terus ketika umur 10 tahun kamu ganti nama gitu. Ketika kamu nama terus kamu bilang, aku ulang tahunnya ini, jadi berarti kamu baru 7 tahun gitu. Betul. Kan nggak bisa gitu kalau manusia, tapi kalau perusahaan bisa aja gitu kan. Akhirnya, oke, Pak Tata, kita canangkan. Nah, saya lupa itu tahun berapa, tapi yang saya ingat itu adalah ulang tahun ke 265. Jadi setiap, bayangkan dari 265 ke 277 itu berapa ya? Silakan hitung sendiri. Itu logonya saya bikin, logo ulang tahunnya saya terus yang bikin, sampai yang
Ini 277 sekarang. 277 ini saya yang bikin logonya. Jadi apa namanya, betapa Pos Indonesia itu sudah tua. Iya. Karena teknologi perposan atau bisnis perposan itu memang adalah bisnis yang sudah tua. Bahkan sejak Pos Indonesia berdiri, jadi gini, perposan itu sebetulnya di seluruh dunia tuh ada. Jadi kan memang karena berkirim surat, cuman ini ada perubahan. Dulu yang namanya surat itu alat komunikasi. Sekarang nggak ada surat. Yang adanya paket. Jadi berkirim paket sekarang, bukan berkirim surat. Karena surat, siapa yang kirim surat? Kecuali saya dulu zaman pacaran masih kirim-kiriman surat. Cinta gitu, Pak. Nah ini adik-adik yang di sini kayaknya Nggak ngalamin kayaknya, Pak. nggak ngalamin. Kalau saya ngalamin sih, Pak. Berarti kamu udah tua. Iya, iya. Gitu. Jadi kan sekarang 277 tahun itu apa sih maknanya gitu kan? Satu, harus disyukuri. Karena sampai 277 tahun nih, Pos Indonesia itu masih berdiri. bertahan. Dia bilang, ya kan, orang bilang dulu, pasti kamu juga kalau masuk ke pos, itu kata orang kan enak, kamu memang masuk bisa diterima di pos, katanya aman katanya. Sebetulnya nggak aman juga. Kita lihat sekarang BUMN, Garuda sekuat itu, sedasat itu, kemarin hampir-hampir aja. Sekarang Nurtanio dulu sekarang PTDI. Itu hampir setengah karyawannya di lay up ya, Pak. karena perusahaannya tidak bisa steady. Banyak perusahaan-perusahaan yang jatuh. Ini ada. Jadi Pak Erik itu dari 107 BUMN, targetnya adalah 40 BUMN. Caranya bagaimana? Ada yang di merge, ya? ada yang di holding. Bayangkan PTP yang tadinya 13 perusahaan, PTP 1 sampai PTP 13 itu BUMN semua itu. Tinggal disatukan. 13 jadi 1. Itu kan artinya kita sebagai pegawai BUMN, sebetulnya kalau saya istilahnya gini, kita ini pegawai swasta, cuman pemiliknya ada pemerintah. Karena apa? Pegawai swasta, saya sudah pengalaman di swasta sebelumnya. Swasta itu kalau kita mau naik gaji, ya kita harus rajin bekerja. Iya, mau dapat bonus harus rajin. Mau dapat bonus harus rajin. Karena apa? Dengan kita rajin bekerja, maka kita akan mendapatkan revenue tinggi, berdampak kepada gaji yang kita dapatkan. Jadi nggak bisa lagi kita bekerja tuh yang kerja nggak kerja lah, penting digaji. Apalagi nih Pak Faisal kedepannya akan menerapkan gaji berdasarkan performance. Jadi bisa jadi antara bawahan sama atasan itu gajinya bisa sama atau bisa lebih tinggi. Loh kok bisa Pak? Bisa. Karena misalnya dia mendapatkan proyek, itu tuh kan dikasih reward gitu. Dulu saya waktu di swasta begitu. Saya sebagai pimpinan perusahaan bisa menandatangani gaji anak buah saya yang gajinya lebih tinggi dari saya. Karena dia bisa mendapatkan proyek dan sebagainya. Itu kita akan terapkan ke depannya. Jadi tidak semua orang pukul rata. Jadi sesuai dengan performance. Jadi nggak sesuai jabatan lagi gitu Pak? Jabatan iyalah. Bukan, apa itu level ya? Level iya. Cuman kan ada pendapatan lain. Ada variabel yang dapat kita terima selain gaji yang kita tahu. Jadi kedepannya kalau kita berprestasi, kita menimbulkan revenue, maka kita berhak mendapatkan reward itu. Nah, jadi 277 tahun itu bahkan di tahun ini adalah merupakan titik sebuah sejarah kalau menurut saya. Kenapa disebut sebuah sejarah? Maka di tahun inilah tema dari 277 tahun itu adalah menuju BUMN logistik. Loh, apa artinya BUMN logistik? Nah, jadi sekarang itu Pos Indonesia itu bukan logistik company. Pos Indonesia itu adalah postal company. Jadi yang disebut dengan postal itu kental dengan kurir. Jadi makanya dibilang Pos Indonesia pesaingnya adalah JNE, JNT gitu ya. Karena apa? Karena kita tuh digolongkan atau dikelompokkan ke dalam perusahaan postal. Maka lawannya adalah itu gitu. Sekarang kita naik kelas. Naik kelas kita sekarang adalah nanti Pak Erik akan mencanangkan kickstart Pos Indonesia menjadi perusahaan logistik. Kenapa jadi perusahaan logistik?
Karena di logistik itu, ini saya cerita, namanya market size. Market size-nya itu 1.300 triliun. Dan belum ada BUMN yang menggarap logistik benar-benar. Nah, Pos Indonesia ini sebetulnya rangkaian dari perintahnya Pak Jokowi sebagai presiden bahwa logistik Indonesia harus murah. Kemudian Pak Erik menyambut apa yang disampaikan presiden. Kemudian dia menetapkan atau membuat SK untuk menyusun sinergi antara BUMN untuk membentuk sebuah BUMN logistik yang dipimpin oleh Pos Indonesia. Jadi nanti, Pak Faisal bilang, ini tidak bisa seperti membalikan kepala telapak tangan, karena banyak hal yang harus kita siapkan. Kompetensi kita sekarang itu cenderung lebih ke retail. Nanti, begitu kita jadi logistic company, kompetensinya harus B2B. Jadi AM itu akan menjadi kemampuan dasar dari orang pos. Jadi kalau dulu kemampuan dasarnya adalah pengantar, pegawai loket, nanti itu kemampuan dasarnya adalah AE dan AM. Jadi kita harus menciptakan kompetensi yang ahli di bidang itu. Pak Tonggo pusing tuh, Direktur SDM. Karena apa? Menyiapkan itu tidak perlu keahlian, perlu pelatihan dan sebagainya. Tapi kita sudah memulai minimal. Kita lihat sekarang ada AM, ada tim SEAM, bahkan membentuk organisasi untuk mendukung ke sana gitu. Jadi itulah maknanya kenapa 277 tahun itu menjadi sangat berarti bagi Pos Indonesia, karena ini perusahaan ini berubah. Jadi berubah menjadi logistik company. Logistik. Gitu. Oke. Betul Pak. Tadi memang perubahannya terasa banget, terutama saya ya Pak ya. Saya kan di AM nih, kita juga lagi pelatihan untuk itu. Mungkin yang tadi Pak ya, karena untuk mencapai tujuan tersebut ya Pak. Oke, siap Pak. Terima kasih bocorannya Pak Tata. Oke, berarti Pak nanti kalau misalnya untuk acaranya sendiri nih Pak, acaranya itu di perusahaan maksudnya di bagian Bapak ini sudah mempersiapkan apa nih Pak? Bocoran sedikit lah. Karena info-infonya nih Pak, mau ada peringatannya tuh di KCU Bandung, betul nggak sih Pak? Betul. Boleh dong Pak cerita sedikit, bocorin dikit lah. Oke, gini ya. Saya cerita lagi nih. Portofolio bisnisnya Pos itu ada 4. Kamu tahu nggak? Harusnya AM tahu dong. 4 itu 1 kurir. Iya. Yang kedua logistik. Yang ketiga jasa keuangan. Yang keempat adalah properti. Nah kan orang tanya, loh kok Pos bisnisnya properti sih? Jadi gini, properti itu kan kita tahu bersama lah. Kantor pos semakin sepi. Betul Pak. Kantor pos semakin sepi itu bukan karena orang nggak pakai lagi pos, tapi kita mengalihkannya ke digital. Sehingga kantor pos jadi sepi. Dulu mau bayar listrik harus pergi ke kantor pos. Sekarang mau bayar listrik tinggal pakai Postpay. Mau transfer uang dulu ke kantor pos. Betul. Sekarang pakai Postpay. Even mengirim barang pakai pos aja. Pakai pos aja. Yang nanti dan bukan nanti. Sekarang sudah menjadi Postpay super apps. Jadi di Postpay itu ada pos aja juga gitu. Jadi mau kita kirim barang untuk generasi mager ini sudah tinggal nunggu di rumah dengan cantik, duduk dengan cantik, dijemput sama oranger. Jadi sudah kantor pos sudah sepi. Rata-rata fungsi dari kantor pos itu rata-rata tinggal 20%, 80%-nya idle. Sementara kantor pos kita berada kita punya 4.800 titik di seluruh Indonesia. Itu milik kita sendiri. Rata-rata heritage, rata-rata berada di titik 0. Itu harus bayar PBB-nya berapa? Sementara kalau kita nggak produktif, antara pendapatan kantor sama bayar PBB aja jangan-jangan nggak bisa nutup. Nah, makanya kita harus berpikir, ini harus leverage aset. Kalau kita lihat di gedung ini ya, nih dari bawah kita udah ketemunya Starbucks. Iya. Terus kesini ada Poin Arena. Poin Arena
Lantai 1 sudah bukan punya kita, lantai 2 sudah kita sewakan, lantai 3 tinggal kita, lantai 4 sama kita, 5, 6, 7 itu sudah kita sewakan semua. Karena kita meleverage aset. Nah, yang kita sudah berhasil menciptakan sesuatu yang sangat fenomenal menurut saya. Post block. Post blok. Iya. Yang kayak Jakarta itu ya, Pak? Post block tuh tidak hanya di Jakarta, kita sudah membuka juga di Medan. Dan itu fenomenal. Bayangkan kemarin, sekarang kan lagi euforia menjelang pemilihan presiden. Iya, betul. Nah, calon presiden itu justru ketemu di post block. Kemarin Pak Ganjar ketemu sama Pak Prabowo. Juga ketemu Pak Anies di post block. Jadi titik pertemuan ya, Pak? Kemarin Pak Sandi di post block juga. Jadi kalau mereka memilih post block itu kan bukan tanpa pertimbangan. Dia melihat di post block tuh crowded. Banyak orang lagi ngetren gitu. Nah, tahun ini kita meresmikan 2 lagi. Apa tuh, Pak? Di Surabaya dan di Bandung. Nah, Bandung, kantor pos Bandung. Kantor kamu itu. Iya, Pak. Itu bayangin aja 2,5 lantai itu. Itu kan idle. Berapa sekarang tersisa itunya, loketnya? Loket 2. 2 dari yang saya ingat aja 30 gitu. 22 kalau nggak salah, Pak. 22 loket itu kan tinggal tersisa segitu. Dan itu cukup. Artinya apa? Idle-nya harus kita manfaatkan. Memang konsepnya agak sedikit berbeda dengan post block. Kalau post block kan tempat nongkrong yang lebih hype-nya lebih kepada makan, terutama makan lah atau kuliner. Tempat nongkrong lah ya, Pak. Ya, tempat nongkrong dengan ada sih jualan baju, jualan apa segala macam. Konsepnya sama, kerjasama dengan UMKM. Tapi di sini lebih kepada kreatif, kegiatan kreatif. Nanti kita di sana yang akan menyewa itu satu ada perusahaan Anilab. Anilab apa? Saya lupa. Pokoknya itu animation laboratory. Itu tempat orang membuat animasi, tempat penelitian tentang animasi, pengembangan animasi, tempat berkumpulnya komunitas animasi. Itu salah satunya di sana. Ada juga nanti tenan-tenan yang menariknya ada produsen gitar listrik lokal yang ekspornya udah kemana-mana. Dan itu sudah dipakai oleh artis-artis atau band-band ternama dunia. Itu dari Bandung dan dia punya nanti akan ada punya tenang. Ada di situ, Pak. Kemudian yang menarik lagi ada kerajinan-kerajinan pastilah. Itu ada kerajinan-kerajinan khas Indonesia yang juga punya tenan di sana dan berbanyak macam-macam yang ada di sana. Itu rencananya kita akan, saya nggak boleh cerita detail karena banyak sekali surprise yang kita sedang siapkan. Ya. Tapi minimal kata kunci lah, Pak. Intinya satu, insya Allah Pak Erick Thohir akan hadir. Yang kedua yang akan diresmikan adalah tempat itu sendiri, yaitu pos. Kita sementara menamakannya Pak, sekarang? Bukan pos blok tapi posko. Posko itu apa, Pak? Post collaboration. Maka kita di sana tempatnya berkolaborasi dan sebagainya. Nah, di posko itu nanti Pak Erick akan meresmikan posko, lalu kemudian akan meresmikan kickstart-nya pos sebagai BUMN logistik. Nah, nanti akan banyak kehebohan lah di sana gitu. Jadi insan pos semuanya jangan lupa kalau yang ada di Bandung hadir 26 semua. Itu pestanya dari pagi sampai malam. Wah, hebat. Karena dari pagi sampai sore itu internal gathering. Kita dengan semua pegawai lingkungan pusat, regional 3 dan selingkungan kantor pos Bandung itu akan berkumpul di sana. Kita akan happy sampai sore. Malamnya insya Allah Pak Erick datang. Kemudian meresmikan posko, kemudian membuka kickstart Pos Indonesia menjadi logistik company. Nah, menurut saya ini sesuatu yang memang yang sangat fenomenal ya.
justru setelah kita melakukan kickstart itu PR-nya banyak gitu. Titik balik Pak itu. Jadi karena banyak yang harus kita lakukan, SDM kita harus lakukan, perubahan kompetensi yang tadi saya bilang. Iya. Kemudian AM harus dikuatkan. Jadi kamu tuh sebenarnya sudah tepat itu. Karirnya memulai dari AM tuh karena kedepannya kita akan ada AM. AM kan sekarang sudah bertingkat dari AM, AE sampai senior. SEAM itu ya. SEAM itu yang senior, yang nanti itu dagangnya tuh ke menteri, ke dirut. Karena itu nanti berkarir di sales itu nanti menjadi sebuah karir yang memang karir sangat populer lah, istilahnya orang pengen banget ya berkarir di bidang itu. Penjualannya. Gitu. Siapa? Tuh, sahabat dicatat ya tadi tanggal 26 Agustus. Jam berapa Pak mulainya Pak? Mulai dari jam 8. Mulai dari jam 8. Mulai dari setengah 8. Mulai setengah 8. 7.30 kita akan mulai dengan apel. Apelnya juga istimewa karena nggak cuma KCU aja yang apel di situ, orang pusat, orang regional kan berkumpul di sana, dan rame banget. Pimpinan apelnya adalah Pak Faisal sebagai dirut, dan semua direksi akan hadir juga di sana. Oh, berarti semua apel di situ ya Pak ya? Iya. Keren. Kemudian itu akan berlangsung sampai sore lah, sampai sore ada gathering, ada hiburan. Nah, artisnya nanti masih di-keep ya, nanti sudah ada posternya baru kita ada posternya ya, oke. Iya. Yang pasti artisnya salah satunya adalah Tata Sugiarta gitu. Siap. Oke. Wah, seru sekali kayaknya, nanti jangan lupa pokoknya harus datang nih. Ini berarti pengalaman pertama ya Pak ya? Kan sepengalaman aku setiap kali ulang tahun POS tuh kita paling upacaranya di Cilaki, terus upacaranya kalau nggak di Gedung Sate apa ya? Sebetulnya kan apa bedanya kok upacaranya di Cilaki, kan itu gedung kita. Di sana juga di KCU gedung kita juga. Tapi kumpul Pak, ini semua ya, semua rame-rame. Tahun lalu kita kumpul loh di Cilaki, itu regional ada, KCU yang juga. Yang ada ngeband, terus yang pakai pakaian adat. Iya, betul. Nanti kita lihatlah kejutannya apa. Apakah sekarang penasaran dong. Pakai pakaian Halloween atau apa? Pakai Halloween. Seru-seru. Gitu. Jadi penasaran ya sahabat ya, berarti nggak sabar nih, kira-kira berarti sekitar 2 minggu lebih lah ya. Kita tunggu kejutan-kejutan berikutnya nih. Berarti kalau sekarang tuh persiapannya udah berapa persen nih Pak untuk menyambut acara tersebut? Kalau persen sih sudah kita lakukan sejak jauh hari. Ini istimewanya lagi, ulang tahun kita kali ini kita harus mendatangi dulu petinggi-petinggi kita. Jadi kita kemarin sudah lapor ke komisaris. Nah, nanti besok itu kita BOD ketemu dengan Menteri Kominfo untuk melaporkan salah satunya tentang rencana ini. Tanggal 8 nanti kita ketemu Wamen BUMN yang baru. Kemudian setelah ketemu Wamen, kita akan ketemu Menteri, Pak Erik. Jadi Pak Erik itu sebelum datang, kita ceritain dulu, kita brief dulu lah. Pak Erik, gini, kenapa Bapak harus datang? Karena gini. Sebetulnya Bapak bukan harus datang, karena dia yang nagih. Waktu kemarin ke pos blok, kan tahu, bulan lalu lah. Bulan lalu tuh kan Pak Erik ke pos blok Jakarta. Bukan, ke pos blok Surabaya. Belum jadi, Surabaya. Belum ada apa-apa. Baru bongkar-bongkar gitu, Pak Erik. Pokoknya saya pengen ngeliat katanya. Udah Pak Erik kesana, terus Pak Erik bilang, Pak Faisal, kapan yang Bandung katanya? Insya Allah Pak, tanggal 26 Agustus. Pastikan saya datang. Saya dalam hati saya kebalik, Papa dong yang harus mastiin. Papa datang gak gitu? Okay. Gitu, pastikan saya datang kata. Siap. Nah, jadi insya Allah Pak Erik, kalau tidak ada halangan melintang, beliau akan hadir di acara itu. Dan itu kali pertama juga kita malam itu akan mengundang minimal di klaster logistik lah, seperti Pelindo, KAI, kemudian ASDP, dan beberapa yang di klaster logistik. Oh ya, sebelum itu juga kita kan ada rangkaian-rangkaian yang kemarin salah satunya Rapim, terus ada BUMN Festival, kemarin ada lomba. Lomba musik ya Pak ya? Lomba, Jingle BUMN. Yang KC Bandung juara nggak kemarin?
Enggak ya? Enggak, Pak. Soalnya Enggak, Pak. yang juaranya diborong sama Regional 6 kemarin itu. Selamat ya bagi Regional 6. Selamat regional. Itu kategorinya keren banget. Apa tuh Pak kategorinya, Pak? Tahu nggak yang juaranya siapa juara Siapa, satunya? Pak? Banjarmasin. Kenapa Banjarmasin keren? Hah? Banjarmasin itu apa jingle BUMN-nya itu mengajak 15 BUMN yang ada di sana. Oh iya. Iya, kolaborasi keren banget. Dan itu niat bener. Dia syutingnya sampai ada di atas gedung, terus kemudian di lapangan dan mereka seragam masing-masing. Keren banget. Kalau gerakan mainnya sama saja semuanya juga. Cuman itu niat banget gitu. Hebat. Saya sih ngelihat tadinya, oh, ini mana sih kantor pos Bandung kok nggak ada munculnya. Jadi kemarin itu benar-benar diborong sama Regional 6 lah. Ada Ambon, kemudian Makassar, mana lagi ya. Keren lah. Itu keren-keren yang dapat hadiah itu. Jadi, nah nanti menjelang sana juga kita mengadakan turnamen bola basket seklaster logistik dan itu ini yang kedua kalinya kita jadi host. Sebenarnya harapannya tahun lalu yang jadi host itu BUMN yang lain gitu. Ternyata yang lain tuh masih menyerahkan gitu ke kita. Ya udah kita jadi host lagi. Basket ya Pak ya? Basket kita akan diikuti oleh teman-teman klaster logistik. Kemarin kita nggak bisa juara. Bismillah teman-teman dukung ya. Bahwa teman-teman pos ini akan berlaga di basket, mudah-mudahan jadi juara kali ini. Itu di mana Pak nanti Pak? Nanti kita selenggarakan di Ulbi ya, tanggal 11 sampai 13 Agustus. Which is berapa tahun lagi? 10 hari lagi 10 ya? hari lagi ya. 9 hari lagi ya. Ya mudah-mudahan lancar dan Amin, pos Indonesia bisa jadi juara. Ya minimal masuk final lah gitu. Kemarin kita nggak masuk final. Jangan bersedih Pak. Ya jadi kita akan masuk. Kata Pak Faisal memang tadi itu kalau kita katakan di mens sana in corpore sano, dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat, jiwa yang hebat. Jiwa yang hebat. Jadi kalau kita sehat bekerja juga semangat antusias. Kalau sedikit-sedikit sakit gitu gimana perusahaan mau maju gitu. Nah jadi dengan berolahraga ini, samping kita juga belajar berkompetisi, kemudian memiliki fitness yang bagus, tadi aliran darah berjalan cukup lancar, bisa sampai ke otak, mikirnya jernih. Gitu Mbak Indah. Terima kasih Pak Tata. Aduh, keren ya. Pak Tata, terakhir nih Pak. Kan ulang tahun kita udah 277 tahun. Masa kerja Bapak juga udah di 15 tahun ya, Pak. Kok 15 tahun sih? 22 tahun. 22 tahun. Nah, Pak, apa Pak harapan terbesar Bapak yang untuk PT Pos ke depannya? Terus mungkin Bapak juga punya nih pesan dan kesan buat sahabat-sahabat Pos yang ada di luar sana, Pak. Oke, sahabat Pos, sekali lagi perusahaan ini adalah tanggung jawab kita bersama. Bukan tugasnya direksi, bukan tugasnya kantor pusat, bukan tugasnya di UPT maupun regional, tapi ini tugas bersama. Jadi kita ingat saja bahwa di akhlak itu muanya ini adalah modalnya. Jadi akhlak itu amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Itu 6 modal inilah yang memang nantinya untuk membangun Pos Indonesia lebih baik. Dan tidak hanya lebih baik, pertama kita sudah survive, itu beruntung, alhamdulillah. Kenapa kan tidak hanya untuk survive, kita harus growth. Karena kata Pak Faisal, yang namanya kehidupan itu ditandai dengan growth. Kalau tidak ada tanda-tanda growth, maka itu tidak ada tanda-tanda kehidupan. Gitu. Jadi kalau kita pengen hidup, kata Khairil Anwar, aku ingin hidup 100 tahun lagi. Maka kamu harus growth. Nah, growth dari segala hal. Makanya ada 2 hal yang sedang kita coba leverage untuk SDM. Jadi kita sedang menciptakan ada 2 mindset yang harus dipunyai oleh seluruh pegawai pos. Ya, Pak. Yang pertama adalah digital mindset. Digital mindset itu supaya kita relevan dengan masa kini dan masa depan. Digital mindset itu bahasa sederhananya nggak gaptek lah. Yeah. Nah, di samping digital mindset, ada satu lagi yang memang akan kita terapkan adalah namanya growth mindset. Jadi
sesuatu itu yang tadi tumbuh itu. Kemudian yang saya tadi bilang, walaupun saya ceritanya seperti itu, tapi itulah namanya growth mindset. Apa growth mindset itu? Setiap hari kita pengen sesuatu yang baru. Kalau di dalam agama, kalau kita kita sama hari ini sama dengan hari kemarin, itu sudah jelek. Kalau kita lebih jelek dari hari kemarin, itu poor. Kita harus lebih baik dari hari kemarin. Jadi setiap hari itu harus ada sesuatu yang lebih baik. Cari sesuatu yang baru. Coba sesuatu baru yang biasanya kita sudah bikin dengan cara yang sama, walaupun sudah menghasilkan sesuatu yang menurut kita udah bagus, kita harus cari ini gimana supaya lebih bagus lagi gitu. Nah, itulah growth mindset yang akan kita tanamkan di semua pegawai, mulai dari pegawai yang rendah sampai pimpinan tertinggi, itu harus memiliki dua mindset itu. Jadi insya Allah kalau dua hal itu kita miliki, maka Indonesia ini tidak kalau yang ulang tahun kemarin temanya adalah kita akan hidup di 276 tahun lagi gitu. Another 275 years again. Jadi kita pos Indonesianya sendiri itu akan hidup sampai saat. Walaupun saya mungkin kita nggak pernah tahu ya. Siapa tahu besok juga udah selesai. Iya, betul. Jadi Oke, sekali lagi ya untuk insan pos yang saya banggakan. Mari kita sambut 277 tahun Pos Indonesia menuju BUMN Logistik ini dengan pandangan ke depan. Kita menengadah, optimis menghadapi masa depan. Insya Allah Pos Indonesia bisa bertahan ke 277 tahun ke depan dan memberikan kemaslahatan, memberikan manfaat terutama bagi lingkungan sekitar. Ada satu yang kemarin dicanangkan di Radir itu, ada yel-yel kita yang baru. Apa tuh, Pak? Jadi kemarin itu Indra Safri itu bilang, dulu Garuda Nusantara, namanya dia menyebut tim sepak bola itu Garuda Nusantara. Dulu Garuda Nusantara itu katanya yel-yelnya gini, Garuda Nusantara juara gitu ya. Kata Indra Safril, juara itu kan bisa juara 1, bisa juara 2, bisa juara 3, bisa juara harapan gitu kan. Kita nggak tegas ini, harusnya lebih tegas. Kita pengen juara keberapa? Maka Indra Safril bilang, mulai sekarang yel-yelnya adalah Garuda Nusantara emas. Jadi dia bilang gini. Saya dulu pernah nonton yang namanya film Prince of Persia. Ada yang pernah nonton gak sih? Prince of Persia itu kartun loh. Kartun cerita tentang Nabi Musa. Itu soundtracknya yang nyanyinya kalau nggak salah Celine Dion. Lagunya judulnya adalah There is a miracle when you believe. Jadi sesuatu itu, keajaiban itu bisa terjadi once kita percaya bahwa itu akan terjadi. Jadi Indra Safril itu ceritanya, saya mengutip nih bagi yang nggak ikutan Rapim kemarin nih. Yeah. Jadi ketika Indra Safril itu berada pada posisi melawan Thailand, itu sudah mau kalah dengan drama-dramanya itu. Benar, Pak. Itu dia bilang gini, skill itu 20%. 80% itu adalah mental dan spiritual. Jadi ketika titik itu, maka dia berdoa sehusu-husunya, dia bilang, ya Tuhan, kasih saya kesempatan untuk jadi juara. Jadi karena dia believe, apapun agamanya lah di kita ini, ketika kita believe dengan sesuatu, dan kita, kalau bahasa agama saya, husnuzon terhadap Tuhan, bersangka baik terhadap Tuhan, apapun yang kita ucapkan, maka akan terjadi. Jadi saya sama istri saya tuh kadang-kadang suka lucu ya. Segala sesuatu yang kita ucapkan itu harus positif. Karena apa? Kalau negatif juga bisa terjadi. Dan kadang-kadang kita believe dengan kenegatifan itu. Misalnya, waduh, gua gila,
gue malam ini nggak belajar, besok ujian, kayaknya gue nggak bisa deh ngerjain. Ketika kamu bilang nggak bisa ngerjain, maka terjadilah kita, aduh nggak bisa ngerjain apa-apa. Gitu. Tapi once kita believe bahwa kita bisa mengerjakan itu, Bismillah, dan kita betul-betul yakin bahwa dengan pertolongan Tuhan ini akan terjadi. Yakin ya Pak. Jadi akhirnya kemarin Pak Faisal memutuskan, oke, yel-yel kita adalah Pos Indonesia emas, karena nanti insya Allah Pos Indonesia akan meraih emas. Terima kasih. Pos Indonesia emas gitu ya Pak ya. Keren-keren. Oke, aduh, nggak kerasa ya sahabat, nih panjang banget Pak ya obrolannya. Ngeditnya susah. Ngeditnya susah. Iya. Dan ceritanya memang memang sangat menarik gitu. Terus pengalaman-pengalaman yang dibagikan juga itu bisa menjadi motivasi loh buat kita semua, dan terutama buat saya Pak. Terima kasih banyak Pak. Insyaallah. Sungguh bermanfaat sekali. Baik, sahabat, waktu kita sudah agak di akhir sesi. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Tata Sugiarta. Semoga semoga kedatangan Bapak di sini itu memberikan manfaat yang banyak buat teman-teman semua. Amin. Dan buat kita semua. Oke sahabat, pasti udah gak sabarkan nanti acara apa nih yang akan dihadirkan di hari ulang tahun PT Pos Indonesia yang ke-277. Makanya nanti pada tanggal 26 Agustus itu ditunggu ya Pak ya kehadiran semua insan Pos Indonesia untuk bisa hadir berkumpul di kantor cabang utama Bandung, Jalan Asia Afrika nomor 49. Oke. Sahabat, kalau gitu kita tutup podcast kita kali ini. See you next time di episode berikutnya, dan nantikan obrolan-obrolan seru lainnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Dan share juga videonya ke insan-insan pos lainnya. Bye-bye. Bye.